Pada tanggal 2 Oktober nanti, Indonesia akan memperingati Hari Batik Nasional. Nah, Indonesia memiliki ragam corak dan motif batik. Batik motif khas pesisir atau pantai mendominasi batik Indramayu, Jawa Barat. Batik merupakan warisan budaya leluhur bangsa Indonesia yang kini sudah diakui dunia. Seperti halnya batik dari Pekalongan, Solo, Yogyakarta, dan Cirebon yang memiliki ciri khusus, di Indramayu, Jawa Barat, ada batik yang dikenal dengan batik Pauman yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Berbeda dengan batik lain, batik Indramayu atau lebih dikenal dengan batik Pauman memiliki ciri-ciri khusus. Batik yang diproduksi di sentra batik di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu ini sangat khas dengan budaya pesisir. Motif yang dibuat sejak sedia kalanya memiliki nuansa pesisir yang modifikasi unik oleh pembatiknya agar menciptakan karya yang indah serta nyaman dipakai. Motif yang ditawarkan di batik Pauman ini adalah motif ikan etong, sawah triwol, sisik, dan puluhan motif lain menyesuaikan dengan penggunaannya. Umumnya, para peminat batik Pauman ini lebih memilih motif-motif yang sederhana namun lebih berani seperti burung lokcang dan ikan etong. Para pencinta batik pun dapat memilih batik jenis tulis maupun cap, yang kualitasnya sama-sama bagus. Harga yang ditawarkan batik Pauman pun beragam, sesuai dengan motif dan kualitas batik, dan pastinya sangat terjangkau. Nyaman ya dipakainya, terus kayaknya itu budaya Indramayu ya. Saya orang Indramayu, masa nggak mau pakai batik Indramayu, masa pakainya batik yang lain? Bedanya dengan batik yang lain? Masing-masing daerah kan punya ciri khas ya. Kalau Indramayu ya kayak salah satunya ini burung lokcang ini ada sih di Cirebon juga. Tapi kalau untuk ini perpaduan warnanya tuh kalau Indramayu lebih berani. Di butik Senang Hati Batik menawarkan berbagai macam motif batik-batik Pauman Indramayu yang lebih berani namun memiliki corak yang lembut. Di tempat ini, batik yang diproduksi umumnya batik tulis dan sudah dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan hingga ke mancanegara. Sebagian besar dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan dekat dengan laut, karena sebagian besar mata pencaharian dari suami membatik itu kan nelayan. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali motif-motif. Hingga saat ini, batik Pauman Indramayu sudah mulai dikenal di penjuru Indonesia. Bahkan sudah masuk ke beberapa pasar Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET. Nah, biasanya kalau misalnya membuat batik tulis itu biasanya ditulis dalam sehelai kain sepanjang 2,5 meter. Dan itu memakan waktu 3 bulan. Nah, semakin unik motif dan warnanya biasanya semakin mahal. Dan sekarang itu sudah mulai ada nih teman-teman yang namanya investasi batik. Jadi semakin batik tuh bisa diperlakukan seperti tas. Kan tas bisa investasikan kan. Nah, sekarang udah mulai beralih ke batik. Cuma mungkin belum banyak orang yang melakukan. Ketahuan ini sosialita ya. Lain. Tapi memang artinya itu kan membutuhkan komunitas tertentu. Dan harus benar-benar ngerti kan. Betul, nggak seperti kayak misalnya investasi emas. Contohnya kamu begitu perlu uang kan hari ini kamu tinggal langsung datang aja ke penjual emas gitu kan untuk belikan, ada harga pasaran juga. Kalau batik kan harus yang ngerti, terus ada suka atau tidak dengan batik kita. Dan umurnya harus lama juga. Umurnya, cara nyimpannya juga harus ngerti banget tuh. Dan kalau misalnya kita mau belanja gitu ya, belanja batik tuh biasanya butuh waktu tuh panjang banget. Karena saya tuh bisa ngelihat dari yang harganya murah sampai yang harganya mahal, penasaran semuanya dijembrengin gitu kan. Nah, kalau ke Cirebon itu harus mampir, namanya ada tempat namanya Trusmi. Nah, kalau bapak saya bilangnya Trasmi. Trasmi, ada tempat namanya Trusmi. Jadi di situ tuh banyak banget batik, dan setiap saya belanja batik entah kenapa ya, selalu tuh inginnya tuh belanja banyak padahal nggak tahu nanti mau dibilang apa. Ya buat investasi boleh dong. Tapi memang Iya bener loh. sih, boleh sih. Apa bedanya? Tapi apa bedanya yang mahal sama yang murah? Saya belum paham betul. Itu sih kalau bedanya paham lagi. Bedanya yang mahal dan yang murah biasanya memang dari bahan, pemilihan bahan, dan juga itu tadi yang Marissa bilang, motifnya seperti apa dan lama pengerjaannya gitu. Terus pewarnaannya seperti apa, itu bisa detail banget. Makanya itu yang makan waktu kita untuk benar-benar niat ini bagus atau enggak. Iya. Trust me ya. Trust me. Kalau saya juga suka tuh kalau batik tuh yang ATBM loh gitu, yang menggunakan alat tenun bukan mesin. Jadi ada kalau kita pegang tuh kan ada teksturnya, kayaknya tuh berkelas gitu. Ini buat dipakai nanti kalau udah jadi anggota DPR ya. Wih, aduh, kamu kok bikin saya deg-degan gini sih? Aduh, apa nggak ada yang langsung aja gitu jadi menteri gitu loh? Karena kan
kan kalau menteri ada chance-nya nggak harus lewat partai, profesional aja bisa di. Kamu apa kalau ini? Profesionalnya apa kalau gitu? Hah? Kalau kamu profesionalnya apa? Menteri Pemuda dan Olahraga lah. Oh iya, Ya kan? tepat. Oke. Kurang kumis aja. Hah? Oh iya, iya, iya. Karena- Atau setidaknya nggak apa-apa lah, juru bicara kepresidenan. Asik. Wes, Baik. gila. Tapi kalau bisa dibabat sama jurnalis, kamu harus siap loh. Nggak Harus boleh siap. babi pu loh. Makanya sekolahnya dulu kan di sini. Iya.